Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Purnomo Bayuaji dengan NIM 26050123120028 dari Departemen Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya mau menjelaskan mengenai peta geologi pantai sepanjang yang ada di Yogyakarta. Tugas ini untuk memenuhi perbaikan laporan modul 4 tentang peta geologi. Oke, langsung saja ke isinya. Oke, daftar isinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah definisi peta, 2 data praklap, ketiga teknik pengambilan data, keempat teknik pembuatan peta geologi manual, dan yang terakhir adalah hasil peta geologi pantai sepanjang. Oke, lanjut. Yang pertama, definisi dari peta geologi sendiri. Peta geologi adalah peta dengan tujuan khusus yang dibuat dengan menunjukkan berbagai ciri geologi. Satuan batuan atau strata geologi ditunjukkan dengan warna atau simbol. Bidang pelapisan dan ciri struktur seperti sesar, lipatan ditunjukkan dengan simbol strike and dip. Strike and dip ini dari batuannya. Terus garis kontur stratigrafi dapat digunakan untuk mengilustrasikan permukaan suatu strata yang dipilih yang menggambarkan tren topografi bawah permukaan strata tersebut. Dan yang gambar di kanan ini merupakan contoh dari peta geologi. Kemudian lanjut. Oke, selanjutnya mengenai data praklap pantai sepanjang. Kenapa di sini terus pantai sepanjang? Karena di sini tertulis praklapnya dilakukan di pantai sepanjang yang ada di Yogyakarta. Datanya itu berupa yang langsung diambil di lapangan. Dalam hal ini yang diambil datanya adalah data kemiringan atau slope, strike and dip, koordinat, jarak, jenis litologi, semua data yaitu yang ada di kanan ini direkap dalam satu lembar kerja. Direkap dalam satu lembar kerja ini. Nanti direkap dalam satu lembar kerja. Apa yang data yang di kanan ini atau worksheet ini maksudnya gimana? Maksudnya itu ini kan ada tertulis kelompok 1. Kelompok 1 itu berarti apa yang menggambarkan track 1 yang ada di track 1. Maksudnya nanti kan kalau sudah dari bermacam-macam data ini, dari data praklap ini, nantinya akan disusun peta geologi yang acuannya dari kelima ini. Kelima data ini. Nah, kelompok 1 itu digunakan untuk menggambarkan track 1, track 2, kemudian data 1B track 3, kelompok 4 ini track 4, dan yang terakhir ini kelompok 5B berarti data dari track 5. Di sini kelompok 1 apa ya? Bisa teman-teman lihat sendiri data worksheet-nya itu seperti apa. Kita langsung menjelaskan saja. Di kelompok 1 itu jarak transeknya itu dari nomor 1 itu yang pertama 0 sampai 7,8 meter itu berupa tebing, koordinatnya ini, kemudian strike and dip-nya itu north 213 derajat east per 70 derajat southwest seperti itu dan lain-lain. Lanjut mengenai teknik pengambilan data. Jadi untuk pengambilan data tadi, maksudnya data worksheet tadi, cara mendapatkan gimana? Menggunakan apa? Jadi manual menggunakan alat. Itu pertama kompas geologi. Kompas geologi itu digunakan untuk apa ya? Untuk mencari strike and dip. Jadi apa ya? Strike and dip itu jurus perlapisan dari batuannya. Strike itu dari horizontal, dip itu vertikalnya. Kemudian kompas juga itu bisa digunakan untuk mengukur kemiringannya. Bisa dilihat dari water pass nanti kan kompasnya juga khusus. Kemudian roll meter untuk mengukur jaraknya. GPS ini digunakan untuk mengetahui koordinat. GPS apa ya? Yang digunakan untuk data praklap tuh.
ada jenisnya sendiri GPS-nya. Kemudian lembar kerja itu ya lembar kerja itu maksudnya masing-masing ini apa ya, gambaran dari praklapnya. Jadi lembar kerja itu seperti ini. Jadi lembar kerja itu digunakan pada saat di lapangan mencatat seperti data-datanya, kemudian direkap dalam bentuk worksheet seperti ini, jadi satu seperti ini. Terus ini pantai sepanjang yang digunakan untuk praklap. Lanjut, jadi untuk teknik apa ya, teknik pembuatan peta geologi manual. Tekniknya itu seperti apa ya? Pertama itu peta geologi disajikan berupa gambar dengan warna, simbol, dan corak atau gabungan ketiganya. Teknik pembuatan peta geologi secara manual antara lain. Pertama, menentukan daerah yang dipetakan. Daerahnya mana? Daerahnya adalah daerah pantai sepanjang. Jadi pantai sepanjang itu kan apa ya? Garis pantainya panjang. Itu apa ya, dari mahasiswa Universitas Universitas Diponegoro khususnya dari Departemen Oceanografi itu dibagi di beberapa kelompok. Jadi apa ya, dari garis pantai ujung sampai ke ujung itu apa ya, terdata semua karena terbagi kelompok-kelompok. Kemudian membuat peta dasar atau base map, yaitu peta yang belum diberi simbol dengan simbol seperti ini simbolnya. Kemudian dengan memperhatikan skala yang sudah ditentukan, skalanya itu 1:1000, mencari dan mengklasifikasikan atau menggolongkan data sesuai dengan kebutuhan, membuat simbol-simbol yang mewakili data, menempatkan simbol pada peta dasar, membuat legenda, keterangan dan penampang. Kemudian yang memberi seperti menambahkan tulisan atau lettering dengan baik dan eh, benar. Kemudian hasil peta geologi pantai sepanjang. Jadi untuk penampakan kondisi pantai sepanjang dalam wujud peta geologi itu ditunjukkan di seperti ini. Seperti pada gambar kanan itu peta geologi yang telah saya buat. Ini garis-garis ini panjang hitam itu berupa tracknya tadi. Jadi data workset tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya itu digunakan untuk ini menyusun menyusun tracknya. Jadi misal di track 1A apa ya, di set 1A itu ada yang pertama itu ada misal ini apa, beton, kemudian umumnya apa, uro, kemudian semen, kemudian gamping, kemudian pasir halus, kemudian karang, kemudian pasir kasar. Jadi data yang ada di lapangan itu berguna sekali untuk menyusun seperti ini. Jadi kemudian lanjut lagi sampai track 8, ini track 8. Kemudian ini ada juga penampang track 2, maksudnya track yang kelompok saya lewati itu di sini track 2. Itu ada apa aja? Jadi track 2 itu ada semen, tanah uruk, aspal, semen semen lagi, terus kemudian batuan halus, pecahan karang, kemudian pasir kasar, kemudian yang terakhir adalah pasir halus. Kemudian penampangnya itu ini penampangnya. Penampang dari track 2 saya itu ini. Jadi penampangnya itu nggak lurus karena ini disesuaikan dengan data praklap tadi. Data praklapnya ini ada derajatnya. Jadi eh, penampang ini pembuatan penampang ini menggunakan skala 1:200. Bisa dilihat ini apa ya? Pada litologi pertama itu ada semen dengan derajat 19 derajat, lanjut 3 apa berapa ini? 3,5, lanjut lagi ini telah apa ya? Intinya data yang ada di lapangan apa ya, dikonversi dengan skala jadi seperti ini. Kemudian eh di sini juga apa ya, legendanya harus komplit, harus lengkap. Kemudian simbol-simbolnya juga harus tercantum di sini karena apabila tidak tercantum nanti nilai akhirnya juga akan berkurang seperti itu. Ini kemudian penampakan
pantai sepanjang, em, kurang lebih seperti itu. Apa ya, bentukan dari peta geologi yang disusun oleh saya kurang lebih seperti ini. Terima kasih apabila ada yang apa ya, teman-teman semua eh, kurang paham ataupun masih eh, pengen dijelaskan tentang apapun lah, nanti mungkin teman-teman semua bisa tanya lewat komentar di YouTube seperti itu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bye bye semua.